aja. Nah, jadi nggak ada beda kan? Bedanya hanya diksinya saja. Di video kemarin aku bilang harus dikurangi. Nah, di sini aku bilang apa? Aku sama sekali nggak menyarankan untuk mengkonsumsi makanan berat atau karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana puasa kalian? Apakah masih tetap semangat? Semoga dimanapun para sisters berada selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel YouTube aku, Alvin's Pure Official Channel. Kali ini aku akan membahas lanjutan dari part sebelumnya, yaitu makanan yang tidak boleh untuk PCOS. Nah, kali ini aku akan membahas tentang makanan apa saja yang justru harus dimakan oleh para penderita polycystic ovary syndrome. Tapi sebelumnya aku nggak akan bosan buat ngingetin kalian untuk selalu dukung aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video aku ke sosial media kalian supaya lebih banyak lagi sisters yang bisa terbantu dengan adanya channel aku ini. Selain itu, langsung aja kita bahas tentang makanan yang diperbolehkan dan baik dimakan atau dikonsumsi oleh para penderita PCOS. Yang pertama, karbohidrat dengan porsi yang cukup. Kalau misalkan di video sebelumnya aku bilang bahwa karbohidrat itu harus dikurangi, maka di video kali ini aku bilang bahwa konsumsi karbohidrat itu masih diperbolehkan dengan porsi tertentu, karena aku tidak pernah yang namanya menghilangkan karbohidrat sama sekali. Jadi dan aku sama sekali tidak pro untuk menghilangkan karbohidrat full gitu. Jadi aku hanya bisa mengurangi saja. Nah, jadi nggak ada beda kan? Bedanya hanya diksinya saja. Di video kemarin aku bilang harus dikurangi. Nah, di sini aku bilang dengan porsi yang cukup. Artinya kalau misalkan sehari-hari biasa kalian makan nasi 3 kali sehari, sekarang kita kurangi porsinya, cukup hanya 1 kali saja di makan siang. Kenapa aku menganjurkan karbohidrat untuk dimakan pada saat jam makan siang? Karena siang hari kita masih beraktivitas dengan padat, aktivitas kita masih banyak, jadi si karbohidrat itu bisa dipecah kembali menjadi energi gitu. Dan kenapa aku sama sekali nggak menyarankan untuk mengkonsumsi makanan berat atau karbohidrat di pagi hari, karena sistem pencernaan kita bisa dibilang masih dalam proses pemanasan setelah istirahat selama semalaman penuh. Juga kenapa tidak disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat di malam hari, karena malam hari itu sistem pencernaan kita akan mengalami penurunan fungsi menuju istirahat total. Maka ketika kita beristirahat, otomatis lemak yang berasal dari karbohidrat yang seharusnya menjadi energi akan terbawa istirahat, akan terbawa tidur selama semalaman penuh, sehingga itu menjadi lemak. Nah, karbohidrat di sini, kalau misalkan kita tahu nasi putih itu mempunyai kadar glukosa yang tinggi, apalagi dikonsumsi dalam keadaan panas, maka kita bisa menukar karbohidrat selain nasi putih menjadi karbohidrat pengganti, misalkan nasi merah, nasi jagung, oat, terus juga seperti halnya umbi-umbian dan lain-lain. Tapi dengan catatan karbohidrat apapun yang dikonsumsi itu porsinya tidak melebihi jumlah yang harus kita makan per hari. Nah, jadi masih bisakah mengonsumsi nasi putih? Masih, sebetulnya masih bisa mengonsumsi nasi putih, asalkan dengan catatan seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, tidak dalam keadaan panas dan dalam porsi yang cukup. Kalau misalkan Anda biasa memakan
satu centong penuh, maka sekarang dikurangi menjadi satu centong tipis, atau mungkin bisa jadi setengah centong untuk satu kali makan. Memang nggak mudah mengurangi karbohidrat langsung dalam keseharian kita, karena itu bisa membuat organ pencernaan kita shock ya, terutama lambung. Jadi banyak sekali sisters yang terkena penyakit MAH atau asam lambung karena langsung mengurangi asupan karbohidrat, asupan makanan berat secara signifikan. Jadi kita bisa mencoba pelan-pelan kok, sedikit demi sedikit ya. Kalau biasanya 3 kali sehari makan karbohidrat, sekarang bisa 2 kali sehari, pagi dan siang gitu. Tapi usahakan malam tidak boleh memasukkan jenis karbohidrat apapun ya. Nah, kalau misalkan sudah terbiasa 2 kali sehari, mungkin kedepannya bisa dikurangi menjadi hanya 1 kali sehari, yaitu pada saat jam makan siang. Hidrat yang kedua adalah protein. Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, meskipun ada beberapa protein yang dilarang atau tidak baik untuk penderita PCOS, seperti halnya yang aku sebutkan di video aku kemarin, yaitu daging merah dan sebagainya, maka kita juga membutuhkan protein-protein yang memang bisa dikonsumsi oleh penderita PCOS, seperti misalnya ikan. Semua jenis ikan-ikanan insya Allah itu aman, bisa dikonsumsi, meski ikan lele, ikan kembung, ikan apapun, ikan laut dan ikan air tawar itu bisa dikonsumsi. Nah, protein selanjutnya yang bisa dikonsumsi adalah ayam, daging ayam. Daging ayam yang bagus itu di sekitar dada. Jadi boleh-boleh saja mengkonsumsi daging ayam asalkan non kulit. Jadi kulitnya dipisahkan dan tidak boleh dimakan. Apakah ayamnya harus terbatas pada ayam kampung? Ayam kampung memang lebih bagus, cuma ada beberapa kondisi orang yang tidak bisa terus-terusan makan ayam kampung dikarenakan biayanya yang tinggi, harganya yang cukup tinggi, dan juga cukup susah sih kalau misalkan nggak harus beli langsung gitu, cukup susah juga. Jadi it's okay buat makan ayam negeri atau ayam boiler, it's okay, nggak apa-apa. Cuma kita harus betul-betul selektif dalam memilih bagian ayamnya itu ya. Jadi usahakan kita tidak memakan kulitnya, karena lemak-lemak yang tertinggi dalam daging ayam itu berada di kulit. Jadi kalian boleh makan daging ayam dengan catatan buang kulitnya, lalu perhatikan cara memasaknya. Jangan sampai kita menggunakan metode deep fried untuk memasak ayam tersebut. Ya, kalian bisa dengan cara ayamnya dipanggang, mungkin dipepes, disayur atau apapun. At least selain membuat ayam goreng ya, selain ayam goreng apalagi sampai dicampur dengan tepung seperti halnya ayam-ayam MCD atau apalah gitu. Oke, selanjutnya protein yang baik untuk dikonsumsi oleh penderita PCOS adalah telur. Telur ini adalah menjadi satu protein alternatif yang sangat mudah sekali didapatkan kalau misalkan kita kehabisan stok protein-protein yang lain. Nah, jadi ada beberapa orang yang berpendapat bahwa PCOS tidak boleh makan telur dikarenakan kuning telur mempunyai kolesterol. Kalau kita menghitung kolesterol, sebetulnya zat kolesterol itu ada dalam setiap makanan, apalagi makanan berlemak. Tapi kita bisa menyesuaikan porsinya, karena kita nggak mungkin kan sekali makan telur 1 kilo, nggak mungkin juga gitu. Paling banyak 1-2 butir telur. Bahkan 2 butir telur pun kalau misalkan dikonsumsinya oleh sendiri itu terlalu banyak saya. Jadi sebetulnya telur itu baik dikonsumsi oleh penderita PCOS. Jadi jangan kalian nggak usah bingung loh kalau misalkan ayam habis, terus juga ikan nggak ada, sementara misalkan maaf aja kalau misalkan kalian sedang kondisi finansialnya sedang tidak baik gitu. Apa salahnya kalian mengonsumsi telur daripada kalian jadi beralih kepada makanan-makanan yang tidak sehat. Telur it's okay untuk dikonsumsi. Jadi kalian jangan percaya kalau misalkan ada yang bilang bahwasannya PCOS nggak boleh makan telur. Enggak, telur itu bisa, telur itu bagus.
Yang ketiga adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk sayur-sayuran dan buah-buahan ini, sayuran diutamakan sayuran hijau ya, tapi seluruh sayuran juga insya Allah bagus. Kenapa sayuran hijau? Karena sayuran hijau lebih banyak mengandung zat besi dan kalsium, kayak misalkan bayam, katuk, ya, dan yang lebih bagus lagi itu untuk PCOS itu brokoli, karena di dalamnya ada zat-zat anti-inflamasi. Namun begitu, semua sayuran asalkan diolah secara betul dan sesuai dengan apa yang harus dimakan oleh PCOS, itu semuanya insya Allah baik. Nah, khusus untuk sayuran ada beberapa cara pengolahan. Selain di sayur ditumis dengan sedikit minyak, itu nggak masalah ya kita menggunakan minyak. Aku pernah bahas masalah minyak di video sebelumnya, dan kalau misalkan kalian masih pusing, kalian bisa cek video aku sebelum ini. Dan untuk buah-buahan, aku pribadi adalah orang yang memakan segala jenis buah-buahan, apalagi buah-buahan yang aku suka. Tapi khusus untuk buah-buahan yang memang memiliki rasa manis yang pekat, mereka itu punya kadar glukosa yang cukup tinggi, kadar gula yang cukup tinggi. Jadi aku sarankan untuk mengurangi kadar konsumsinya, atau tidak mencampurkan dengan buah-buahan yang sama manisnya pula gitu. Kayak misalkan buah-buahan yang mempunyai kadar gula tinggi itu kayak mangga, semangka, melon, durian, nangka. Kalau misalkan makan buah-buahan dengan rasa yang pekat, oh ya, rambutan satu lagi lupa. Dengan rasa yang manisnya pekat, jangan sekali-kali mencampurkan dengan buah yang sama manisnya. Kombinasi antara semangka dan melon itu sebetulnya apa ya, secara kandungan gula itu udah double juga sih. Jadi karena kita harus mengurangi asupan gula, meskipun gula yang terkandung dalam buah-buahan itu lebih baik daripada gula yang ada dalam sirup dan lainnya, tetap saja kalau misalkan konsumsinya berlebihan itu menjadi tidak baik, karena ya apapun itu, sesuatu yang berlebihan itu akan menjadi tidak baik. Nah, jadi bagaimana cara mengaturnya? Kita bisa mengatur buah-buahan tersebut dengan tidak mencampurkannya dengan buah-buahan yang memang sama manisnya. Kayak kalian bisa mencampurkan semangka dengan kombinasinya buah-buahan lain selain melon atau selain mangga. Juga kalian bisa mencampurkan buah-buahan lain dengan yang tidak terlalu manis seperti hanya alpukat. Nah, aku sendiri punya cara untuk mengkombinasi buah-buah tersebut. Kayak untuk alpukat aku sering memadukannya dengan pisang. Begitu juga buah-buahan yang lain, tapi khusus untuk semangka, melon, dan mangga aku tidak pernah mencampurkannya dengan apapun. Jadi ketika aku makan semangka, melon, mangga, dan buah-buahan manis lainnya, aku selalu makan hanya satu jenis. Apalagi kalau misalkan kalian membuat salad dengan buah-buahan yang seperti itu, ditambah anggur, ditambah dengan yogurt, susu, dan yang lainnya, itu sudah tidak lagi sehat atau tidak lagi baik untuk PCOS. Jadi make sure kalian bisa memilah-milih buah berdasarkan kategori kadar manisnya. Untuk buah-buahan ini sebaiknya buah-buahan dan sayuran itu dimakan antara pagi dan malam sebagai pengganti karbohidrat. Jadi aku pribadi selama masa pengendalian PCOS itu, pagi-pagi selalu diawali dengan makan sayur dan buah. Tidak selalu di sayur dan buah tidak selalu dimakan biasa. Kadang-kadang aku selalu mengkombinasikan antara buah dan sayur menjadi smoothies, atau aku membuat overnight oatmeal dengan catatan tidak memakai pemanis, tidak memakai susu atau apapun yang tidak diperbolehkan untuk PCOS. Nah, selain itu buah-buahan juga bisa dikonsumsi sebagai cemilan. Ketika kita lapar, maka kita jangan terburu-buru untuk makan makanan yang berat ketika sebelum jam makan siang atau sesudah jam makan siang. Jadi kita jangan terburu-buru memakan makanan yang berat. Kita bisa memakan buah sebagai cemilan juga. Begitu pula dengan jam makan malam.
aku lebih suka makan sayuran dan protein di waktu malam, di waktu makan malam, karena seperti yang aku ceritakan tadi, bahwasanya aku sama sekali tidak menyarankan untuk makan makanan berat atau karbohidrat di malam hari. Selanjutnya yang baik dikonsumsi oleh para penderita PCOS adalah uh, vitamin vitamin dan omega 3 dan 6. Jadi omega 3 dan 6 ini sebetulnya bisa kita dapatkan selain dari ikan-ikanan yang tadi, Oh iya, ketinggalan. Make sure ketika kalian memilih ikan laut, kalian tidak mengonsumsi ikan dengan ukuran yang jumbo, karena menurut beberapa penelitian dari sumber yang aku baca, ikan dengan ukuran yang jumbo itu memiliki kadar merkuri yang tinggi, yang mana merkuri itu nggak baik buat tubuh. Oke, kita balik lagi ke omega 3 dan 6. Nah, omega 3 dan 6 ini selain kita bisa dapatkan dari kandungan ikan yang kita konsumsi, kita juga bisa dapatkan dari minyak ikan. Jadi kalau misalkan kalian tanya minyak ikan apa, aku akan jawab minyak ikan apapun itu aku rasa masih bisa dikonsumsi. Aku sendiri ketika mengonsumsi minyak ikan, aku mengonsumsi Omehard, ada juga yang menggunakan fish oil dan sebagainya. Kalian cukup minum satu sendok per hari, karena itu sudah cukup untuk tubuh kita. Lalu vitamin apa saja yang harus kita konsumsi? Ya selain asam folat, tentunya kita memerlukan vitamin yang yang memang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin E, vitamin C, vitamin D, dan semuanya itu bisa didapatkan dari makanan-makanan yang kita makan sehari-hari, dari sayur, dari buah, dari berjemur. Pokoknya make sure kalian gak pernah melupakan yang namanya vitamin, atau apalagi asam folat, karena asam folat seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya, asam folat itu membantu menstimulasi rahim agar dia bisa kuat ketika mempersiapkan kehamilan. Dan untuk makanan terakhir yang baik dikonsumsi oleh PCOS adalah biji-bijian. Biji-bijian seperti chia seeds, flax seeds, terus pumpkin seeds, terus biji kuaci, asalkan tidak atau bukan kuaci yang memiliki perasa seperti kuaci-kuaci dengan merek hari-hari itu. Nah, dengan kuaci dengan merek Wednesday itu tidak disarankan untuk dikonsumsi. Jadi, kalian harus benar-benar milih biji kuaci yang original. Nah, gimana cara mengonsumsi biji-bijian tersebut? Biji-bijian tersebut bisa kita campurkan ke dalam makanan ataupun bisa kita jadikan sebagai cemilan. Karena biji-bijian tersebut mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Ada yang fungsinya untuk merangsang kematangan sel telur, ada juga yang fungsinya untuk menstimulasi pematangan sel telur atau membuat si telurnya itu pecah. Jadi make sure kalian betul-betul pilih-pilih soal biji-bijian, apalagi kuaci. Pilih biji-bijian yang memang masih pure, masih original, tidak mempunyai rasa atau apapun. Oke, mungkin sementara cukup sampai sini dulu video aku kali ini. Aku akan kembali membahas apa yang harus dilakukan oleh para penderita PCOS di beberapa video selanjutnya. Jadi, untuk itu jangan sampai lupa untuk selalu mendukung aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video aku ke sosial media kalian. Juga bagi kalian yang ingin mengikuti step by step langkah aku dalam mengendalikan PCOS, kalian bisa banget mengikuti dari awal, dari mulai periksa ke dokter sampai akhirnya kalian memilih-milih makanan untuk dikonsumsi. Jadi jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.